Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita bakal bahas PT Lippo Karawaci Tbk, kode sahamnya LPKR. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, ini saya ambil dari materi public expose-nya si Lippo Karawaci Tbk ya. Ini di tanggal 14 Desember di tahun 2020. Ya, jadi pertama kita bakal coba bahas company overview-nya terlebih dahulu. Jadi keunggulan dari Lippo ini apa sih ya kan? Keunggulan dari Lippo Karawaci, kalau dilihat dari materi public expose-nya, perseroan ini merupakan perusahaan real estate yang terbesar di Indonesia. Jadi dari total pendapatannya, kita bisa lihat di sini 12,2 triliun. Kalau mau di-compare sama Ciputra, Pakuwon, BSD, Summarecon, ya kan? Ini Lippo Karawaci boleh dikatakan paling besar gitu ya, 12,2 triliun. Total asetnya juga mirip-mirip sama BSD di 55 triliun. Dan perseroan ini memiliki model bisnis yang boleh dikatakan terintegrasi penuh. Ya, jadi ada 8.000 lebih hektar, ada real estate development, ada management and services-nya, dan juga ada investment and fund management-nya. Ya, untuk menerbitkan REIT dan lain sebagainya, seperti real estate investment trust ya. Dan recurring revenue disokong ya atau ditopang dari rumah sakit dan mall yang berstandar internasional. Ya, jadi mungkin yang tahu Siloam gitu ya. Nah, itu rumah sakit punyanya si Lippo Karawaci. Nah, recurring revenue-nya 9,3 triliun. Pakuwon 3,7. Jadi hampir 3 kali lipatnya Pakuwon ya. Nah, jadi perseroan ini juga memiliki neraca keuangan yang baik 0,36 kali, ini DER-nya ya, dan juga tidak ada tempo hutang ya, jatuh tempo hutang di hingga tahun 2025. Nah, tahun 2025 ini punya hutang yang cukup besar nih buat dibayar, sekitar 420 USD million ya, USD million. Jadi 420 juta US. Ini cukup besar nih ya kalau misalnya kita mau rupiahkan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari struktur organisasi dan formulasi strateginya, pilar dari Lippo Karawaci ini dibagi menjadi 3: land banking dan development, ada real estate management dan services, dan juga ada investment and fund management. Ini jajaran komisaris dan juga jajaran direksinya. Ada Pak John Prasetyo sebagai presiden komisaris, lalu ada Pak Ketut Budi Wijaya sebagai presiden direktur, ada Pak John Riyadi sebagai direktur ya, sebagai direktur di sini, dan juga ada nama-nama lainnya di sini. Perseroan cukup optimis ya dengan adanya beberapa hal ya, seperti suku bunga yang rendah di 3,75% di November 2020 ya. Ini akan meningkatkan permintaan properti ke depannya. Lalu kalau misalnya kita lihat juga tingkat kepemilikan rumah di Indonesia ini juga masih sangat rendah dibandingkan dengan total residennya. Hanya 48% ini di area Jakarta ya. Sementara di Indonesia sendiri udah 80%. Nah, ini tapi masih di bawah Singapura, Vietnam, China, dan juga India. Oke, jadi kita bakal coba lihat dari kinerjanya ya, financial. Di tahun 2014 sampai tahun 2019 kita lihat di sini total pendapatannya 11,6 triliun sampai 12,1 triliun. Jadi ada peningkatan tapi nggak banyak. Labanya juga kita lihat di sini cenderung stabil, tapi di tahun 2019 tiba-tiba bisa rugi 2,06 triliun. Yang tadinya bisa profit 3 triliun, 1 triliun, 1,7 triliun ya kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow-nya, ini sebenarnya udah mulai kelihatan agak bermasalah di tahun 2015.
ya bisa minus 2,7 triliun, di tahun 2016 minus lagi 550 miliar, lalu di tahun 2017 minus lagi 4,5 triliun. Jadi ini minus terus. Nah, karena minus terus akhirnya perseroan harus melakukan aktivitas pendanaan. Ya, aktivitas pendanaan jalan terus nih. Sampai kalau bisa di total-total nih hampir 20 triliun ya total pendanaannya. Jadi sangat besar ya total pendanaan dari si Lippo Karawaci. Makanya di tahun 2019 akhirnya mencatatkan kerugian, ya kan? Mencatatkan kerugian. Di sini total kerugiannya 1,9 triliun, dan di tahun 2020 sendiri di kuartal pertama rugi 2,1, dan di kuartal 3 1,09 triliun ruginya. Di kuartal 2 sempat profit 864 miliar tapi nggak nutup ya, nggak nutup. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi ya, di current price to book value ratio ini di 0,57. Jadi kalau dikatakan udah mulai murah ya udah mulai murah, tapi ya dengan posisi perseroan masih kesulitan cash flow dan juga posisinya lagi rugi untuk si LPKR ini. Nah, di harga 210 market cap dari si Lippo Karawaci ini adalah 14,9 triliun ya, 14,9 triliun. Kalau misalnya pakai earning 1 triliun aja berarti PE ratio-nya di kisaran 14 sampai 15 kali. Jadi masih cukup mahal juga ya kalau boleh dikatakan di harga 210 ini. Oke, jadi demikian dari saya tentang Lippo Karawaci Tbk atau kode sahamnya LPKR. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di-subscribe dan juga di-follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.